Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah BGBI. Sama-sama, tiba saja kita akan menyanyikan pujian Kau Tetap Allah.
daripada kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Saya bersama untuk duduk kembali. Masih ada sukacita? Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Aku
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya Bapa akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah ini Bapa persembahan ini menjadi seperti yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Yang bertugas saya persilahkan kita iringi dengan lagu Jangan Lelah.
tubuh yang sehat dan kuat. Engkau mengasihi kami, melindungi dan menjaga kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya. Biar firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua, karena firman Tuhan ini adalah cermin bagi kita semua, supaya kita bisa melihat wajah kita yang sebenarnya. Ya, kalau kita melihat wajah kita yang sebenarnya, kita pakai cermin. Tapi kalau kita pengen lihat wajah kita secara rohani, ya kita harus pakai firman Tuhan, supaya kita tahu bagaimana rupa kita. Apakah serupa dengan Yesus atau sedikit mirip atau tidak mirip, atau kita tidak punya hubungan secara genetik rohani dengan Yesus. Kita disebut anak-anak Allah karena Allah yang melahirkan kita, dan Dia melahirkan kita itu melalui firman-Nya. Kalau kita memang anak Allah, tentu kita punya genetik rohani yang menghubungkan kita dengan Yesus Kristus, yaitu oleh darahnya, oleh firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab. Kitab Rut pasal yang pertama dengan judul Rut dan Naomi. Ya. Kita buka Alkitab, yaitu Rut pasal yang pertama, Rut dan Naomi. Ayat yang pertama mulai saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda,
Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadapku." Garis bawahi, tangan Tuhan teracung terhadapku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Garis bawahi itu, Orpa pulang kepada bangsanya dan kembali kepada Allah bangsanya, bukan Allah Israel. Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan, Tuhan Guru besar, ini Tuhan Israel, menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Perhatikan jawaban Rut, "Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku." Ya, nama Rut identik dengan kesetiaan. Kita sudah membaca pada sore hari ini tentang firman Tuhan. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Elimelek. Ya, dia punya istri bernama Naomi. Kemudian dia punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Terjadi sesuatu di tanah Israel, terutama Bethlehem tempat mereka tinggal, yaitu bencana kelaparan yang akhirnya membuat Naomi, Elimelek dan kedua anaknya pergi kepada bangsa asing, yaitu bangsa Moab. Dan di tanah Moab, yang pertama suami Naomi yaitu Elimelek meninggal. Itu masalah pertama yang dihadapi oleh seorang bernama Naomi. Suaminya meninggalkan dia, meninggal dunia. Kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion masing-masing menikahi Orpa dan Rut, tapi tidak punya anak. Tidak lama kemudian matilah kedua anak Naomi ini.
Jadi lengkaplah penderitaannya. Ya, dia kehilangan 3 orang dalam keluarganya. Yang pertama suaminya Elimelek, dan yang kedua adalah Mahlon dan Kilion. Sisa kedua menantunya. Dan kita tahu kalau suaminya sudah meninggal, maka ikatan antara ibu mertua dengan menantu itu jadi lemah. Apalagi beda bangsa. Ruth dan Orpa adalah bangsa Moab, bangsa asing yang punya ilah yang bukan ilah Israel, beda agama. Orang Israel menyembah Tuhan YHWH, Tuhan huruf besar lah. Kalau Tuhan huruf besar ditulis Tuhan TUHAN, itu mengacu kepada YHWH, bukan Elohim atau Adonai. Tetapi bangsa Moab punya ilah yang namanya Molok. Cara ibadahnya adalah mengorbankan anaknya yang pertama dengan cara dibakar. Itu ibadah bangsa Moab yang sangat ditentang oleh Allah orang Israel, di mana dilarang mengorbankan manusia dalam korban bakaran. Kemudian kita melihat Naomi ini, ya, karena kita bicara tentang sebuah keluarga. Ya, kita lanjutkan 18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Garis bawahi ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, Naomi tidak mau dia dipanggil sebagai Naomi. Dia mau dipanggil sebagai Mara, air yang pahit. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan sedang melawan dia. Ayat yang lain, yang sebelumnya, tangan Tuhan teracung kepadaku. Tuhan tidak menyukai aku. Tuhan murka kepadaku. Mereka pergi berempat, tapi pulang sendiri. Sehingga dia tidak mau lagi dipanggil dengan nama Naomi, karena dia penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Ibu-ibu, mengapa Naomi mengalami kejadian yang pahit seperti ini? Mengapa keluarganya bisa hancur? Pecah. Kalau Naomi, dia ditinggal oleh suami dan anak-anaknya, mati. Dalam pikiran Naomi, dia merasa bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Tuhan tidak suka kepadanya. Tuhan tidak mengasihinya, sehingga dia mengalami kehilangan seperti itu. Sampai-sampai dia bilang, tangan Tuhan teracung kepadaku. Tuhan menghukum aku. Dia bilang, Tuhan menentang aku.
Makanya aku tidak mau lagi disebut sebagai Naomi. Sebut aku marah, pahit, kecewa. Dari cerita ini, ibu-ibu, kita bisa belajar kenapa ini bisa terjadi. Kalau kita bandingkan dalam masa yang sekarang ini, kenapa keluarga bisa pecah? Kenapa keluarga bisa hancur? Kenapa keluarga bisa bertengkar? Kenapa keluarga bisa bercerai? Kita lihat dari cerita ini sebagai satu cermin di mana kita belajar dari kisah Naomi ini, supaya kita jangan mengikuti kesalahannya. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita untuk menjadikan kita ini bijaksana, cerdas, berilmu tinggi, punya pemikiran yang luas. Kita bisa membaca apa yang terjadi di depan, ya. Saya suka kalau saya membaca kitab, saya memperhatikan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, karena kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi saya juga menyampaikan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa Alkitab yang kita baca pada hari ini bukan bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea. Alkitab yang kita baca ini adalah bahasa Indonesia. Kalau kita mau memahami Alkitab ini lebih bagus, kita menggunakan bahasa aslinya Ibrani. Kita bisa mencari terjemahannya, pengertiannya. Dan karena kita membaca dalam bahasa Indonesia, maka kita harus memahami bahasa Indonesia. Kalau kita memahami Alkitab yang berbahasa Indonesia dengan cara kita memahami dengan bahasa Melayu atau bahasa Banjar, itu beda arti. Atau bahasa Pangkalan pun, apa kita ketemu di dalam Alkitab kata kadaam? Ketemu nggak di sini? Kadaam, sidak mereka. Ketemu nggak? Nggak ada kata sidak. Kalau mereka ada sidaknya mereka itu. Apalagi betina. Betina bahasa Pangkalan pun lamandau itu artinya perempuan. Kalau kita berkhotbah para betina, ayo gimana? Ibu-ibu betina. Karena orang ngomong pakai bahasa dulu sana, bahasa Lamandau, bahasa Anu, itu tidak masalah. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Maaf para ibu-ibu betina, apa kabar pada pada sore hari ini? Nah, itu ada salah pengertian. Makanya kita perlu memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Acuannya di mana? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kita bisa memahami. Contoh, saya contoh satu lah. Ini bagaimana cara kita memahami Alkitab. Kata kasih
Dalam bahasa Yunani ada 4. Agape, kasih Allah, storge, philia, sama eros. Ada 4 arti kata kasih dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu kita terjemahkan eros. Eros itu kan kasih orang pacaran, kasih asmara. Masa Allah punya asmara sama manusia? Karena begitu besar asmaranya Tuhan kepada manusia. Ya. Ini penting pemahaman bahasa. Jadi kita memahami bahasa Ibrani-nya bagaimana, bahasa Yunani-nya bagaimana, kita memahami bahasa Indonesia bagaimana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa tidak diterjemahkan? Karena begitu besar cintanya Allah kepada dunia ini. Coba orang pacaran, aku mengasihimu. Orang pacaran jarang menggunakan kata kasih, tetapi mereka menggunakan kata cinta. Aku mencintaimu. Karena kata kasih itu biasanya digunakan untuk hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi kalau cinta sesama manusia. Jadi penting kita mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, supaya kita jangan salah menerjemahkan pengertian tentang Alkitab. Alkitab yang ini bahasanya ini jangan-jangan anak Tuhan, yang tentunya kurang relevan dengan zaman 2024 ini. Ya, makanya saya kalau berkorban, saya mencari pengertian dalam bahasa aslinya, saya cari pengertian juga dalam bahasa Indonesia, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau salah paham, jadi salah tafsir. Kalau salah tafsir, jadi salah mengajar. Kalau salah mengajar, ya gawat, bahaya. Oke, kembali lagi di sini. Kita baca Rut pasal 1 ayat yang ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Perhatikan itu, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Betlehem Efrata itu tanah Yehuda, termasuk wilayah Israel. Ada kelaparan. Ya. Sedangkan keluarga Naomi dan Elimelek ini tinggal di Betlehem Efrata. Daud juga tinggal di Betlehem Efrata, karena Daud itu keturunan dari Rut, orang Moab, yang menikah dengan orang Yehuda. Betlehem namanya Boas. Kalau saya tidak salah itu buyutnya Daud. Ya, Daud itu kalau nggak salah keturunan keempat dari Rut, orang Moab. Sekarang Yordania. Nah, kemudian mereka tinggal di Betlehem Efrata, tapi mengalami kelaparan. Saya membaca kitab ini menceritakan dua hal: perkara jasmani, kelaparan secara ekonomi, juga kelaparan secara rohani. Karena
karena itu menyangkut nama Tuhan dan nama Tuhan itu disebut. Kalau ini hanya perkara ekonomi fisik, ngapain Ruth ngomong tangan Tuhan teracung terhadap aku? Ngapain dia berkata Tuhan yang Maha Kuasa menentang aku? Naomi bilang. Kemudian dia juga mendengar berita bahwa Tuhan mengasihi orang Israel dan memberkati orang Israel dengan memberikan mereka makanan. Kita perhatikan di sini Bethlehem, tempat di mana Naomi dan Elimelek tinggal, itu berarti di sini saya catat ya, arti kata Bethlehem dalam bahasa Ibrani adalah rumah roti. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu bait ya, bait Allah. Bait Allah kan kita tahu yang artinya rumah. Bait yang artinya rumah, dan lechem ya, yang berarti roti. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti, tempat di mana ada roti. Tetapi yang aneh, di tempat di mana roti itu ada, sumber penghasilan malah terjadi kelaparan. Ya. Ada dua kelaparan secara rohani, kelaparan secara jasmani, tidak ada makanan. Kenapa bangsa Israel mengalami kelaparan atau bencana kelaparan, sehingga tempat mereka yang berlimpah dengan susu dan madu secara umum dan Bethlehem yang namanya rumah roti, kok bisa terjadi kelaparan? Jawabannya, baik kelaparan secara jasmani dan rohani, kelaparan tadi karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain, sehingga Tuhan tidak memberkati. Kalau baca kitab Hakim-Hakim, bagaimana bangsa Israel itu silih berganti dijajah. Dan ini dialami oleh satu keluarga, Naomi dan Elimelek, bersama dengan kedua anaknya. Kekacauan ekonomi, kelaparan, kemudian tidak ada firman. Kalau baca 1 Samuel, itu kan Samuel salah satu hakim. Pada masa itu firman penglihatan jarang dan perbuatan tidak sering. Tidak ada Tuhan berbicara. Ini kelaparan secara rohani lah. Tuhan tidak berbicara. Tidak ada firman Tuhan yang benar. Yang ada pada waktu itu adalah firman manusia, pikiran manusia, rencana manusia disampaikan kepada umat Israel. Makanya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau ibu-ibu yang saya sampaikan itu adalah pikiran saya, hati saya yang saya sampaikan. Kenapa? Pikiran saya, hati saya itu tidak bisa mengenyangkan roh dari ibu-ibu ini, memuaskan hati, memberikan jawaban terhadap setiap masalah, persoalan dan pergumulan
manusia, hati manusia, rencana manusia itu kosong, hampa. Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Itu tidak akan dapat menghidupkan. Kalau yang saya sampaikan pikiran saya, isi hati saya, itu tidak bisa menolong, itu tidak bisa memberkati, itu tidak bisa menguatkan, itu tidak bisa membangun, itu tidak bisa menyembuhkan, dan tidak ada kuasanya. Mati. Pikiran saya, hati saya sama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Karena kita manusia tidak punya kekuatan. Saya mau apa yang saya sampaikan hari ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menyembuhkan tubuh semua. Karena firman Tuhan itu mengenyangkan. Karena firman Tuhan itu mendatangkan kuasa. Firman Tuhan itu memberkati. Firman Tuhan itu memulihkan, menyembuhkan, membangun. Dan firman Tuhan itu memberikan kehidupan kekal. Ada dua tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Satu, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Kedua, di dalam diri kita ada Yesus. Ada firman. Adakah itu dalam hati ibu semua? Naomi, Elimelek, dan kedua anaknya, mereka tidak punya firman. Kering, kelaparan. Bukannya mereka datang kepada Allah dan berdoa meminta pertolongan, malah mereka pergi ke tempat yang asing, di mana di sana Moab menggambarkan tentang dunia, Moab menggambarkan tentang ilah asing yang tidak dikenal. Kalau bahasa kita sekarang, dunia dan segala isinya. Di sana tidak ada kelaparan, di sana ada makanan, tapi di sana juga ada sesuatu yang bisa mengisi hati, pikiran, batin. Tetapi itu adalah firman yang palsu, ilah yang palsu, Tuhan yang palsu. Mereka tidak datang kepada Allah Israel, tidak berdoa, tidak mencari Allah Israel. Tuhan, kami kelaparan, kami perlu makanan, kami perlu berkat. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Nah, banyak keluarga-keluarga Kristen pada saat menghadapi bencana, masalah, persoalan, mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi mereka cari kepada dunia. Akhirnya mereka pergi ke tanah Moab. Mereka pikir di tanah Moab ada pertolongan. Mereka pikir di tanah Moab ada roti, ada makanan, ada firman. Mereka pikir di sana mereka bisa hidup sejahtera, damai sejahtera, sukacita. Tapi apa yang terjadi di tanah Moab? Naomi kehilangan suami dan ketiga anaknya, dan dia hidup dalam kepahitan. Keputusan yang salah ibu-ibu semua. Di tanah Israel, di Bethlehem, meskipun mereka kelaparan, tapi mereka bersepat. Dia punya suami dan kedua anaknya. Masih ada harapan. Di situ ada Allah Israel yang bisa menolong mereka. Tapi mereka tidak berkonsultasi dengan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka langsung pergi begitu saja, pergi ke tanah Moab, ambil keputusan sendiri. Karena di sana ada makanan dan roti. Karena di sana mereka pikir ada firman, ada pertolongan, ada damai sukacita. Tapi apa yang didapat di sana?
kehilangan 3 orang dari keluarga mereka, dan hati Naomi penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, sehingga dia berkata hal yang negatif tentang Tuhannya yang sudah dia tinggalkan. Tangan Allah teracung kepadaku, Allah menghukum aku, Allah membenci aku, Allah menentang aku, Allah melawan aku. Yang Maha Kuasa meninggalkan aku. Sebenarnya siapa yang meninggalkan Tuhan? Justru Naomi lah yang meninggalkan Tuhan, sehingga membuat hidup dalam keluarganya itu menjadi tragedi yang luar biasa. Ibu-ibu semua, kalau kita punya masalah persoalan, jangan datang pada dunia. Dunia itu begitu indah. Ada makanan di sana, ada jawaban, ada roti, memenuhi kehidupan secara jasmani, ekonomi, dan memenuhi juga kehidupan secara batin, kepuasan batin. Naomi tidak mengalami kepuasan batin, ada kepahitan. Dia tidak mau disebut Naomi, sebut saya Mara. Mara itu bisa ibu temukan dalam kisah Keluaran, kitab Musa. Pahit, air yang pahit, mata air yang pahit, sehingga orang Israel ngomel-ngomel sama Tuhan, marah-marah sama, kenapa mata air yang pahit? Ya, jadi jangan kita minta tolong kepada dunia. Kita harus mencari Tuhan, yang mana Tuhan itu yang memberi kita makanan, baik itu secara ekonomi maupun makanan secara rohani, kesembuhan, pertolongan, jawaban. Tuhan Yesus tidak ditemukan di pasar, ibu-ibu. Tuhan Yesus tidak ditemukan di hutan. Tuhan Yesus tidak ditemukan di sawah, di kantor, di sungai, di danau, di laut, di pantai. Tuhan Yesus ditemukan di sini, di rumah ini. Daud berkata, lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Siapa yang kekurangan roti? Siapa yang perlu roti? Kalau bahasa kita Indonesia, nasi. Itu bicara tentang ekonomi keuangan, ya. Tetapi juga dari kisah Naomi ini, itu juga berbicara makanan rohani, sehingga hati tidak pahit, tidak kecewa. Orang yang pahit, orang yang kecewa, orang itu tidak dapat firman. Hati yang penuh kebencian dan tidak bisa mengampuni, dia tidak punya firman. Kalau dia dapat firman, tidak akan ada kepahitan. Terakhir, kita buka di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Injil Yohanes 6 ayat 35. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Yesus itulah roti hidup, air hidup. Kalau datang sama Yesus, maka kita akan mendapatkan roti, kita akan mendapatkan air. Itu bicara tentang dua hal. Berkat jasmani iya, tapi yang paling utama adalah berkat rohani. Ada kepastian di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami kepahitan seperti yang dialami oleh Ibu Naomi ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di sore hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu, firman-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahaminya. Dan Engkau memberkati kami semua, termasuk semua ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan biarlah kami dapat menemukan roti dan air hidup yang memberikan kami, sehingga kami tidak lapar, kami kenyang sampai kepada hidup yang kekal. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati ibu-ibu ini, dan Engkau memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita dan ketenangan. Engkau memberkati WBI, baik itu secara rohani berkat firman-Mu, secara jasmani berkat ekonomi. Engkau yang menolong dan membantu kami, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, firman yang begitu indah, begitu menguatkan kami semua. Terima kasih untuk saudara Billy Benton. Pada sore hari ini kita sudah beribadah untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bolehlah kiranya menguatkan kita semua, para ibu-ibu semua, supaya kita boleh belajar dari Ruth dan Naomi, yang bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, di mana kita selalu harus mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan kecewaan ataupun kepahitan seperti yang Naomi dapatkan, tetapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum ibadah ditutup, ada yang mau saya sampaikan. Ibadah untuk sore hari ini adalah ibadah yang terakhir untuk kita di tahun ini, di 2020. Jadi kiranya semoga di tahun depan kita boleh mengadakan kembali. Kenapa untuk bulan ini terakhir? Karena di bulan Desember kita tidak akan mengadakan kebaktian WBI, karena kita mungkin ya ada beberapa kegiatan, terutama kita mempersiapkan Natal dan sebagainya. Kemudian di bulan Januari biasanya kita ya di masa-masa
selalu mendapatkan berkat Tuhan secara rohani, dan kita boleh bertumbuh bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh menjadi berkat untuk sesama, ya, baik di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita dan sebagainya. Puji Tuhan, ini adalah dari saya. Untuk ibadah selanjutnya nanti akan kita sampaikan, yaitu tahun depan. Untuk doa penutup, saya kembali mengundang Saudara Philip Anton untuk ibadah kita sore hari ini. Untuk menutup doa berkat sama doa penutup. Tuhan Yesus, kembali pada saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini apapun yang menjadi masalah, persoalan yang dihadapi oleh ibu-ibu WWI, kiranya Tuhan campur tangan, menolong dan membantu mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang mundur Engkau tarik kembali. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar para ibu-ibunya akan kembali ke rumahnya. Tuhan, Engkau lindungi mereka hingga tiba di rumah dalam tubuh yang sehat dan kuat, dijauhkan dari kecelakaan, maut, kematian, sakit, penyakit, tabrakan, dan semua kuasa ini kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini semuanya terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus